Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Bagi yang baru pertama kali mampir, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak. Di video kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang latar belakangnya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat desa di Jawa. Pagelaran sinden, suara gamelan, dan warga yang berkumpul menikmati hiburan malam. Suasana yang hangat dan akrab. Tapi di balik semua itu ada satu sosok yang selama bertahun-tahun berhasil menyembunyikan sesuatu yang tidak akan pernah terpikirkan oleh satupun warga desanya. Namanya Munasi, seorang sinden cantik hampir 40 tahun, tapi wajahnya tidak pernah menua. Warga mengaguminya. Para bapak-bapak terpaku setiap kali dia naik panggung. Tidak ada yang curiga, tidak ada yang bertanya terlalu jauh. Sampai gadis-gadis muda mulai ditemukan tewas secara misterius di desa-desa sekitar. Jasad mereka dibuang jauh dari tempat tinggal mereka. Tidak ada jejak, tidak ada saksi, dan polisi pun belum bisa menjelaskan penyebab kematian yang tidak wajar itu. Lalu datanglah sebuah pengembara bernama Saroso. Dia bukan polisi, bukan detektif, tapi dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Dan apa yang ditemukan di desa Tandu membuat dia yakin bahwa pelakunya bukan orang sembarangan. Seberapa jauh seorang rela pergi demi mempertahankan sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya, dan ketika semua terbongkar, apakah hukuman manusia cukup untuk membayar semua yang sudah dilakukan? Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara gamelan sudah terdengar dari ujung jalan desa sejak pukul 7 malam. Warga desa Tandu berdatangan dari berbagai arah. Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada juga yang gendong anak sambil bawa tikar kecil. Malam itu salah satu warga punya hajatan. Dan seperti kebiasaan di desa ini, acara pagelaran sinden. Bukan dangdutan, bukan orjen tunggal, tapi sinden, tetap gamelan, seperti yang sudah berlangsung puluhan tahun. Panggung sudah berdiri rapi di halaman rumah yang fullnya hajatan. Lampu-lampu terang terpasang di kanan kiri panggung. Para tamu duduk di kursi plastik yang disusun berbaris. Sebagian lagi lesehan di atas tikar. Ibu-ibu duduk mengelompok di sisi kiri, bapak-bapak di sisi kanan. Anak-anak berlarian di belakang. Suasananya hangat, ramai dan akrab seperti layaknya acara kampung. Di belakang panggung para pengisi acara bersiap. Di sudut area persiapan, Munasi duduk di depan cermin kecil yang sudah dibawa dari rumah. Dia memeriksa riasannya sendiri dengan teliti, merapikan garis bawah matanya, lalu mengecek posisi sanggulnya. Rekan-rekannya sudah terbiasa dengan acaranya yang selalu tenang sebelum tampil. Tidak lama kemudian Munasi membuka tasnya dan mengeluarkan sesuatu yang terbungkus kain tipis. Dia membukanya pelan. Isinya beberapa helai kelopak bunga mawar merah yang masih segar. Satu persatu dia masukkan ke mulutnya, dikunyah pelan, lalu ditelan. Salah satu rekan kerjanya, seorang penabuh kendang bernama Parno, melihat itu, tapi langsung membuang pandangan. Sudah sering dia melihatnya. Pernah sekali dia tanya dulu, dan jawaban Munasi singkat saja. Itu ritual saya biar acaranya lancar, Mas. Sudah dari dulu. Parno tidak pernah tanya lagi setelah itu. Yang lain juga sama, tidak ada yang berani mempermasalahkannya. Munasi naik panggung tepat pukul 8. Begitu selendangnya mulai berayun dan suaranya keluar menyanyikan tembang pertama, suasana di antara penonton langsung berubah. Yang tadinya masih ngobrol satu sama lain, mendadak diam. Mata semua orang tertuju ke panggung. Gerakannya luas dan terkontrol, suaranya jernih, nadanya tepat, wajahnya cantik dengan riasan penuh. Tapi bahkan tanpa riasan pun Munasi memang terlihat jauh lebih muda dari usianya yang hampir 40 tahun. Bapak-bapak di barisan depan sampai tidak berkedip. Beberapa ibu-ibu berbisik pelan sambil melirik suami masing-masing. Acara berjalan sampai pukul 10 malam. Setelah penampilan terakhir selesai, warga mulai bubar satu persatu. Munasi turun dari panggung, bersalaman dengan tuan rumah, menerima amplop honornya, lalu pamit pulang. Perjalanan dari tempat hajatan ke rumahnya tidak jauh, sekitar 10 menit jalan kaki. Munasi berjalan sendiri melewati jalan desa yang mulai sepi.
Beberapa warga yang berpapasan menyapanya, dan dia membalas dengan senyum ramah seperti biasa. Rumahnya bergaya joglo peninggalan almarhum suaminya. Bangunannya terawat, halamannya bersih. Dari luar terlihat seperti rumah warga biasa yang punya cukup uang. Tidak ada yang mencolok. Munasib membuka pintu, masuk lalu menguncinya dari dalam. Dia mandi, berganti pakaian rumah, lalu berjalan menuju sebuah ruangan di sudut belakang. Pintu ruangan itu terbuat dari kayu jati tua dan selalu terkunci kalau tidak sedang dipakai. Munasib membukanya dengan kunci yang selalu dia simpan sendiri, tidak pernah dititipkan ke siapapun. Dia masuk, pintu ditutup dari dalam. Beberapa menit kemudian, di balik pintu itu tercium bau kemenyan yang mulai mengepul. Tidak ada suara apapun selain lirih mulut Munasib yang bergerak membaca sesuatu. Di luar ruangan itu, seluruh rumah terlihat sunyi dan biasa saja. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di dalamnya, dan Munasib, seperti malam-malam sebelumnya, memang tidak pernah berniat memberitahu siapapun. Bau kemenyan di ruangan itu sudah pekat. Munasib duduk bersila di atas tikar di tengah ruangan. Matanya terpejam, bibirnya bergerak pelan membaca mantra yang sudah dia hafal di luar kepala. Sesajen sudah tertata di hadapannya, bunga 7 rupa di dalam bokor, 2 gelas air putih, dan beberapa lembar daun sirih yang dilipat rapi. Mantra itu dia baca 3 kali. Setelah putaran ketiga selesai, Munasib membuka matanya. Ruangan itu tidak berubah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Di sudut ruangan sebelah kanan seperti ada ketebalan udara yang tidak wajar. Bukan kabut, bukan asap kemenyan, tapi seperti sesuatu yang sedang memadat. Dari tidak ada menjadi ada. Lalu sosok itu muncul. Namanya Nyai Sasmi. Wujudnya wanita tua, tingginya tidak lebih dari 1,5 meter, tapi caranya berdiri membuat ruangan terasa penuh. Dia mengenakan kebaya hitam dengan kain batik motif lereng yang dililit rapat di pinggang ke bawah. Rambutnya disanggul tinggi, ditusuk dengan tusuk konde perak. Kulitnya pucat, bukan seperti orang sakit, tapi seperti orang yang sudah lama tidak terkena matahari. Wajahnya keriput dalam, matanya cekung, dan cara dia memandang Munasib itu lurus tanpa berkedip satu kali pun. Yang paling mengganggu adalah cara dia bergerak. Nyai Sasmi berjalan mendekati Munasib tanpa menimbulkan suara langkah sama sekali, seperti bobotnya tidak ada, tapi wujudnya jelas terlihat. Munasib tidak bergerak, tidak kaget. Dia hanya mengangguk pelan saat sosok itu berhenti tepat 2 langkah di depannya. Nyai Sasmi membuka mulutnya, suaranya keluar seperti suara wanita tua yang bicara di ruangan tertutup, datar dan dingin. Sudah hampir waktunya, 6 bulan hampir habis. Saya tahu, saya akan urus, jawab Munasib tenang. Gadis perawan, lahir hari Rabu. Jangan sampai salah lagi seperti 2 tahun lalu. Munasib mengangguk sekali, tidak ada pembelaan. Tidak ada penjelasan panjang. Dia memang pernah salah sekali 2 tahun lalu, dan dia tidak mau mengulanginya. Nyai Sasmi tidak banyak bicara setelah itu. Dia hanya berdiri sebentar, menatap Munasib dengan cara yang tidak berubah sejak pertama muncul. Lalu perlahan wujudnya mulai menipis dan menghilang dari sudut ruangan itu. Tidak ada suara, tidak ada asap, tidak ada tanda-tanda apapun bahwa dia pernah ada di situ. Selain bau bunga yang tiba-tiba lebih tajam dari sebelumnya. Munasib mengembuskan nafas pelan. Dia berdiri, merapikan tikar, lalu keluar dari ruangan itu dan menguncinya kembali. Di ruang tengah dia duduk di kursi, mengambil handphonenya dan menelpon 1 nomor yang tersimpan tanpa nama. Nada tunggu berbunyi 2 kali sebelum diangkat. Halo? Suara laki-laki di seberang. Dikin, sudah waktunya kalian mulai cari lagi. Kriteria sama seperti biasa, Bu. Sama, gadis perawan, lahir hari Rabu, 1 minggu, jangan lebih. Siap. Munasib menutup telepon tanpa basa-basi tambahan. Dikin dan Jarwo sudah paham cara kerjanya. Mereka berdua sudah lama menjaga rumah yang Munasib miliki di desa lain. Sebuah bangunan yang dari luar terlihat biasa saja, dikelilingi pohon-pohon rapat. Jarang ada orang lewat. Di dalamnya ada 1 ruangan yang sudah disiapkan khusus untuk keperluan ritual. Hanya mereka bertiga yang tahu tempat itu ada.
Munasi meletakkan handphonenya di meja, lalu berdiri dan berjalan ke kamar. Dia berbaring, menarik selimut dan memejamkan mata. Wajahnya tenang seperti orang yang baru saja menyelesaikan urusan kerja biasa. Keesokan harinya setelah telepon itu, Dikin dan Jarwo langsung bergerak. Mereka berdua sudah punya nama dan wajah yang sudah diintai selama hampir 2 minggu sebelumnya. Seorang siswi SMA bernama Wulan tinggal di desa yang jaraknya sekitar 12 km dari tempat mereka berjaga. Lahir hari Rabu, itu sudah mereka pastikan dengan cara mereka sendiri. Wulan punya kebiasaan yang tidak pernah berubah. Setiap sore dia pulang terlambat karena ikut latihan paduan suara di sekolah. Biasanya selesai sekitar 5:30. Lalu dia naik motor sendiri melewati jalan desa yang memang jarang dilalui orang di jam itu. Tidak ada warung, tidak ada rumah yang menghadap langsung ke jalan di sepanjang rute itu. Dikin dan Jarwo sudah 3 kali memantau dari jarak jauh dan hasilnya selalu sama. Hari itu mereka berangkat lebih awal. Mereka parkir kendaraan di balik semak di tikungan jalan yang paling sepi, lalu menunggu. Masing-masing sudah memakai topeng kain sederhana yang menutupi wajah dari hidung ke bawah. Pukul 5:30 lebih sedikit, suara motor kecil terdengar mendekat dari arah sekolah. Wulan muncul di tikungan. Begitu motornya melewati posisi mereka, Dikin langsung melangkah ke tengah jalan. Wulan refleks mengerem keras. Sebelum dia sempat berteriak atau membalikan motornya, Jarwo sudah ada di sisi kirinya. Satu tekanan cepat di titik tertentu di leher bagian belakang dan Wulan langsung lemas. Kepalanya jatuh ke depan. Tidak ada suara yang keluar. Seluruh proses itu tidak sampai 20 detik. Motor Wulan dibiarkan berdiri di pinggir jalan. Tidak disentuh, tidak dipindahkan. Tas sekolahnya juga dibiarkan tergantung di stang. Dikin dan Jarwo membawa tubuh Wulan ke kendaraan mereka yang sudah diparkir tidak jauh dari situ, lalu pergi tanpa terburu-buru, tidak mencolok. Perjalanan ke rumah ritual memakan waktu sekitar 20 menit. Rumah itu berdiri di ujung jalan tanah yang diapit pohon-pohon rapat di kanan kirinya. Dari luar tidak ada tanda-tanda bahwa tempat itu sering dipakai. Jendelanya tertutup, halamannya sepi, dan tidak ada tetangga dalam jarak yang cukup dekat untuk mendengar apapun dari dalam. Wulan dibaringkan di dalam ruang khusus di bagian belakang rumah itu. Tangannya diikat ke belakang menggunakan tali rafia, kakinya juga diikat. Lalu mereka menunggu. Sekitar 1 jam kemudian Wulan siuman, matanya terbuka. Dia melihat ruangan asing, langit-langit yang tidak dia kenal, dan tangannya tidak bisa bergerak. Dia langsung panik. Tolong saya, ada orang." Tidak ada yang menjawab. Dikin dan Jarwo ada di ruangan sebelah, tapi mereka memang tidak berniat merespon. Wulan terus meronta sampai tangannya lecet. Dia menangis, memanggil nama ibunya berulang kali, tapi suaranya hanya memantul di dinding ruangan itu dan tidak kemana-mana. Munasi tiba sekitar pukul 9 malam. Dia masuk tanpa banyak bicara, langsung menuju ruangan tempat Wulan berada. Dia melihat kondisi Wulan sebentar lalu mengangguk ke arah Dikin. "Kalian tunggu di luar." Dikin dan Jarwo keluar dan menutup pintu. Munasi membakar kemenyan, meletakkannya di sudut ruangan lalu duduk dan mulai membaca mantra. Wulan yang melihat itu semakin ketakutan. Dia terus menangis tapi tubuhnya sudah terlalu lelah untuk meronta lebih keras. Nyai Sasmi muncul lebih cepat dari biasanya. Malam itu wujudnya lebih jelas. Rambut panjangnya terurai penuh, tidak disanggul seperti saat muncul di rumah Munasi. Kulitnya tetap pucat. Matanya menatap lurus ke arah Wulan tanpa berkedip. Dia berjalan mendekati gadis itu dengan langkah yang tidak menimbulkan suara apapun. Wulan berteriak sekuat tenaga saat sosok itu semakin dekat. Nyai Sasmi tidak berhenti. Dia memegang kepala Wulan dengan kedua tangannya, mencengkeram erat sampai Wulan tidak bisa menggerakkan kepalanya, lalu menunduk dan menggigit lengan kanan Wulan dengan gigi taringnya yang tajam. Wulan menjerit kesakitan. Darah mengalir, tubuhnya semakin lemas di setiap detiknya, matanya mulai tidak fokus. Setelah beberapa saat, Nyai Sasmi melepaskan gigitannya. Dia meniup pelan ke arah kepala Wulan. Tubuh gadis itu langsung kejang keras 2 kali, lalu berhenti bergerak sepenuhnya. Ruangan itu kembali sunyi. Nyai Sasmi berdiri tegak, mengambil gelas air putih yang sudah disiapkan Munasi di lantai, meneteskan darah dari ujung jarinya ke dalam gelas itu, lalu menyerahkannya kepada Munasi. Munasi menerimanya, meminumnya sampai habis, dan meletakkan gelas itu kembali tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Nyai Sasmi menghilang seperti biasanya, tidak ada tanda dia pernah ada di situ.
Munasi keluar dan memanggil Dikin dan Jarwo. Perintahnya singkat. Bungkus dan buang. Desa yang jauh, pinggir jalan. Sebelum subuh sudah harus selesai. Dikin mengangguk, mereka masuk dan mulai bekerja. Dini hari jasad Wulan diletakkan di pinggir jalan di sebuah desa yang jaraknya lebih dari 20 km dari rumah ritual itu. Sebelumnya disiram cairan pewangi yang baunya sangat menyengat untuk menutupi jejak apapun yang mungkin tertinggal. Dikin dan Jarwo pergi begitu pekerjaan selesai. Di rumah Wulan, orang tuanya sudah menunggu sejak maghrib. Ibunya sudah menelpon semua teman sekelas Wulan, tidak ada yang tahu. Ayahnya keliling naik motor sampai malam, termasuk ke sekolah, tapi tidak menemukan apapun selain motor Wulan yang terparkir sendirian di pinggir jalan dengan tas masih tergantung di stangnya. Warga sekitar ikut turun membantu menyisir sampai lewat tengah malam. Hasilnya nihil, tidak ada yang tahu kemana Wulan pergi. Subuh hampir habis ketika Dikin dan Jarwo sampai kembali ke rumah ritual. Pekerjaan malam itu sudah selesai, mereka cuci tangan, duduk sebentar lalu tidur tanpa banyak bicara. Sementara itu di desa tempat jasad Wulan diletakkan, seorang pengemudi pickup bernama Karto baru saja keluar dari rumahnya. Pukul 4:30 pagi, biasanya dia sudah di jalan menuju pasar. Lampu kendaraannya menyinari aspal yang masih sepi. Di tikungan setelah jembatan kecil, Karto melihat sesuatu tergeletak di tepi jalan. Dia mengira awalnya itu karung atau sampah yang dibuang sembarangan, tapi begitu lebih dekat, dia mengerem pelan dan turun dari kendaraannya. Itu bukan karung. Jasad seorang gadis berseragam sekolah tergeletak miring di pinggir jalan, wajahnya pucat. Karto mundur 2 langkah, tangannya langsung mengambil handphone dan menelpon warga sekitar. Tidak sampai setengah jam beberapa orang sudah berkumpul di lokasi, ambulan dipanggil. Polisi datang tidak lama kemudian, jasad itu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diidentifikasi dan diotopsi. Dari pemeriksaan awal, dokter menemukan luka gigitan di bagian pundak kanan. Bentuknya tidak cocok dengan gigitan hewan apapun yang lazim dikenal, terlalu besar untuk anjing, tapi polanya berbeda dari gigitan manusia pada umumnya. Dokter mencatat itu sebagai temuan yang tidak biasa. Setelah identitas jasad berhasil dicocokkan dengan laporan kehilangan yang masuk sehari sebelumnya, pihak rumah sakit menghubungi keluarga Wulan. Ayah dan ibunya datang bersama beberapa saudara. Ibunya tidak bisa berdiri tegak saat melihat anaknya. Dia harus ditopang sepanjang waktu di rumah sakit itu. Yang membuat mereka sulit memahami situasinya bukan hanya kematian Wulan, tapi kenapa jasadnya ada di desa yang jaraknya sangat jauh dari rumah mereka. Tidak ada yang bisa menjelaskan itu. Polisi pun belum punya jawaban. Hari itu juga jasad Wulan dibawa pulang untuk dimakamkan. Di desa yang sama ada seorang pria asing yang baru tiba beberapa jam sebelumnya dengan bis dari kota. Namanya Saroso. Usianya sekitar 30-an, perawakannya sedang, tidak ada yang mencolok dari penampilannya. Dia membawa ransel kecil dan berjalan dengan langkah orang yang sudah terbiasa berpindah tempat. Saroso turun di pertigaan desa dan mulai bertanya arah kepada warga. Dia bertemu dengan seorang pria bernama Topik yang kebetulan sedang duduk di depan warung kecil. Saroso menjelaskan maksud kedatangannya dengan singkat. Saya sedang mencari desa yang masih kental dengan pewayangan dan sinden-sindennya. Guru saya menyuruh saya ke sana. Katanya ada sesuatu yang tidak beres di daerah itu. Topik mengernyit. Mungkin desa Tandu yang Mas maksud, itu desa sebelah. Memang masih sering ada pagelaran. Sebelum Saroso sempat menjawab, suara ramai terdengar dari arah jalan utama. Beberapa warga berlari kecil ke satu arah. Topik berdiri dan bertanya ke salah satu yang lewat. Jawabannya membuat Topik langsung menoleh ke Saroso. Ada jasad gadis yang baru dibawa pulang. Katanya ditemukan di desa sebelah pagi tadi. Saroso tidak langsung merespon. Dia hanya mengangguk pelan, tapi sesuatu di ekspresinya berubah. Dia meminta Topik mengantarnya ikut takziah. Topik yang baru kenal pun menurut. Entah kenapa dia merasa tidak ada alasan untuk menolak. Mereka berdua ikut bersama rombongan warga menuju rumah duka. Di sana Saroso masuk dan melihat wajah Wulan yang sudah dibaringkan. Dia berdiri sebentar tidak bergerak, lalu mundur keluar tanpa berkata apapun kepada siapapun. Pemakaman berlangsung sore harinya. Saroso ikut sampai selesai. Saat semua orang mulai meninggalkan area makam dan hanya tinggal beberapa orang yang masih berdoa, Saroso berdiri tidak jauh dari kuburan Wulan yang tanahnya masih baru. Di situ dia melihat sosok Wulan berdiri tepat di samping kuburannya sendiri. Wujudnya jelas, seperti gadis itu berdiri sungguhan.
tapi wajahnya sedih dan matanya berkaca-kaca. Sosok itu menatap langsung ke arah Saroso, lalu berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Saroso seorang. "Tolong saya dijadikan tumbal oleh pelaku penyembah iblis. Saya ingin arwah saya tenang." Lalu sosok itu menghilang, tidak ada siapapun. Saroso menghembuskan nafas panjang lalu berjalan mencari keluarga Wulan yang masih ada di dekat makam. Ayah Wulan menatapnya dengan wajah curiga saat Saroso memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa dia melihat arwah Wulan. "Mas, ini siapa? Jangan main-main soal anak saya." "Saya tidak main-main, Pak. Anak Bapak lahir hari Rabu dan ada tanda lahir di punggungnya." Ayahnya terdiam. Ibunya yang duduk di sebelah langsung menangis lagi. Hanya orang-orang paling dekat yang tahu dua hal itu tentang Wulan. "Anak Bapak minta tolong. Dia ingin arwahnya tenang dan saya perlu tahu siapa yang bertanggung jawab." Keluarga itu tidak menjawab dengan kata-kata, tapi air mata ibunya sudah cukup sebagai jawaban bahwa mereka percaya. Saroso berbalik dan mencari Topik yang menunggu di luar pagar makam. "Mas Topik, antarkan saya ke desa Tandu sekarang." Topik mengangguk. Mereka berangkat sore itu juga. Perjalanan dari desa tempat Wulan dimakamkan ke desa Tandu memakan waktu sekitar 20 menit dengan sepeda motor. Topik yang membawa, Saroso di belakang. Mereka tidak banyak bicara di perjalanan. Begitu motor Topik melewati gapura masuk desa Tandu, Saroso langsung mengurangi obrolannya. Bukan karena tidak ada yang dibicarakan, tapi sesuatu di desa ini membuat dia lebih banyak memperhatikan sekelilingnya. Jalan desanya biasa, rumah-rumahnya biasa, warganya terlihat biasa, tapi ada yang berbeda yang tidak bisa dia tunjuk dengan jari. Topik membawa Saroso ke rumah saudaranya yang tinggal di bagian tengah desa. Saudaranya, seorang pria parubaya bernama Paimin, menyambut mereka dengan ramah dan mempersilahkan masuk. Saroso meletakkan ranselnya, duduk dan minum teh yang disuguhkan. Tidak lama setelah mereka duduk, Paimin menyebut sesuatu. "Kebetulan malam ini ada pagelaran di rumahnya Pak Sardi. Anaknya baru sunatan. Kalau mau nonton tinggal jalan kaki saja dari sini." Topik langsung menoleh ke Saroso. "Mau ikut, Mas?" Saroso mengangguk. "Iya, ikut." Mereka berangkat ke lokasi hajatan setelah Isya. Panggung sudah ramai, kursi-kursi plastik terisi penuh. Suara gamelan sudah mengalun dari tadi. Saroso dan Topik duduk di barisan belakang. Beberapa penampil sudah naik panggung bergantian. Saroso menonton biasa, tidak ada yang menarik perhatiannya secara khusus. Sampai kemudian, seorang wanita naik ke panggung dan para penonton yang tadinya masih ramai sendiri langsung kompak diam. Itu Munasi. Saroso melihatnya naik panggung dengan tenang, selendangnya sudah terpasang. Riasannya lengkap, sama seperti yang sudah dia lakukan puluhan kali sebelumnya di panggung-panggung lain. Tapi bagi penonton malam itu, termasuk warga yang sudah sering menontonnya, kehadiran Munasi di atas panggung tetap membuat suasana berubah. Saroso tidak ikut terpukau. Dia mengamati dari tempat duduknya dengan tenang, lalu pelan-pelan mulai membaca doa dalam hati. Bibirnya tidak bergerak, tidak ada yang tahu dia sedang melakukan sesuatu. Beberapa detik setelah doa itu dia mulai, angin bertiup cukup kencang dari arah barat. Beberapa penonton merapatkan jaket, suhu turun cukup terasa. Di mata Saroso pemandangan di atas panggung berubah. Di sekeliling Munasi berdiri beberapa sosok wanita yang tidak terlihat oleh siapapun selain dia. Jumlahnya ada 4. Wajah mereka pucat, baju mereka lusuh dan tidak jelas warnanya. Ekspresi mereka semua sama, sedih dan menderita. Mereka berdiri diam mengelilingi Munasi yang terus menari tanpa tahu ada sosok-sosok itu di sebelahnya. Saroso menelusuri satu persatu wajah sosok-sosok itu. Di sosok yang paling kiri dia berhenti. Itu wajah Wulan. Gadis yang baru saja dikubur sore tadi berdiri di sana dengan ekspresi yang sama seperti saat dia muncul di area makam, sedih dan meminta tolong, tapi kali ini diam saja. Saroso mengalihkan pandangan kembali ke Munasi yang sedang menari di tengah panggung, dikelilingi oleh sosok-sosok yang tidak ada seorang pun penonton yang bisa melihatnya. Dia sudah cukup melihat. Saroso menunduk sedikit ke arah Topik dan berbisik pelan, "Mas Topik, penari yang sedang tampil sekarang namanya siapa?" Topik sedikit terkejut ditanya begitu, tapi dia menjawab pelan, "Mbak Munasi, Mas. Dia sinden terkenal di sini. Warga sini pada suka semua sama dia." Saroso mengangguk sekali, tidak ada komentar tambahan, tidak ada ekspresi kaget.
Dia hanya menyimpan nama itu dan kembali menatap panggung dengan tenang sambil menyusun langkah berikutnya dalam kepalanya. Pagelaran selesai sekitar pukul 10 malam. Warga mulai bubar. Saroso tidak langsung pulang ke rumah Parimin. Dia meminta Topik menunjukkan di mana rumah Pak RT desa itu. Pak RT bernama Wagiman, usianya sekitar 50-an. Dia baru saja sampai di rumahnya dari lokasi hajatan ketika Saroso dan Topik mengetuk pintunya. "Maaf Pak RT, saya tahu ini malam-malam, tapi ada hal penting yang perlu saya sampaikan langsung." Wagiman mempersilahkan mereka masuk. Saroso menjelaskan dengan tenang bahwa dia menduga ada warga di desa ini yang terlibat dalam kematian gadis yang ditemukan pagi tadi di desa sebelah. Wagiman mengerutkan dahi. "Buktinya apa? Itu tuduhan berat." "Saya tidak punya bukti fisik malam ini Pak, tapi saya perlu masuk ke rumah orang itu untuk membuktikannya. Saya minta izin Bapak mendampingi saya." Wagiman diam sebentar, lalu mengangguk pelan. "Baik, saya ikut. Tapi kalau tidak ada apa-apa, kita minta maaf dan pulang." "Setuju Pak." Mereka bertiga berjalan menuju rumah Munasi. Lampu teras masih menyala. Saroso mengetuk pintu. Munasi membuka pintu dengan wajah ramah seperti biasa. Dia mempersilahkan mereka masuk tanpa curiga. Perbincangan dimulai ringan. Wagiman bertanya soal jadwal manggung Munasi berikutnya. Munasi menjawab santai. Topik diam saja di kursi pojok. Beberapa menit kemudian Munasi berdiri. "Sebentar ya Pak, saya ambilkan minum dan cemilan dulu." Begitu Munasi masuk ke dapur, Saroso bergerak cepat. Dia membungkuk ke arah gelas yang sudah ada di meja, membacakan doa dengan suara sangat lirih, lalu kembali duduk tegak sebelum Munasi kembali. Munasi datang membawa piring kecil berisi kue dan duduk kembali. Dia mengambil gelasnya dan membawanya ke bibir. Begitu air itu menyentuh bibirnya, tangan Munasi langsung melempar gelas itu ke lantai. Pecahannya berserakan, tubuhnya berdiri sendiri dengan gerakan yang tidak wajar, tegak dan kaku sekaligus. Lalu suaranya keluar, tapi bukan suara Munasi. Suara itu lebih berat, lebih tua, dan nadanya penuh amarah. "Siapa kau? Berani masuk ke sini dan menjebakku?" Wagiman langsung mundur sampai punggungnya menabrak tembok. Topik berdiri dari kursinya dengan wajah pucat. Saroso tidak bergerak dari tempat duduknya. "Saya hanya tamu biasa, yang tidak biasa itu kamu," jawab Saroso tenang. Nyai Sasmi yang merasuki tubuh Munasi tidak menjawab dengan kata-kata. Tubuh Munasi bergerak menyerang Saroso dengan kecepatan yang jauh melebihi kemampuan normal manusia. Saroso sempat menghindari serangan pertama, tapi serangan kedua menghantam bahunya dan melemparkannya ke dinding ruang tamu. Saroso bangkit. Dia menoleh ke Topik dan Wagiman. "Kalian keluar sekarang, kumpulkan warga sebanyak mungkin. Mereka harus lihat ini sendiri." Topik langsung menarik lengan Wagiman menuju pintu. Tapi begitu mereka membuka pintu dan melangkah keluar, dua sosok sudah berdiri di teras, Dikin di kiri, Jarwo di kanan. "Mau kemana kalian malam-malam?" kata Dikin. Topik tidak menjawab, dia mendorong Wagiman ke samping. "Pak Wagiman, lari, cari bantuan. Saya tahan mereka di sini." Wagiman tidak perlu diperintah dua kali, dia berlari ke arah jalan utama. Dikin mencoba mengejar tapi Topik langsung menghadangnya. Jarwo maju dari sisi lain. Topik menghadapi keduanya dengan teknik bela diri yang dia kuasai. Pukulan pertama Dikin berhasil dia hindari, dan dia balas dengan tendangan ke lutut. Jarwo menyerang dari belakang dan mengenai tulang rusuknya. Topik menahan sakit tapi tidak roboh. Sementara itu Wagiman berlari tergopoh-gopoh di jalan desa yang sudah sepi. Dua kali dia jatuh karena tersandung, tapi dia bangkit dan terus berlari. Nafasnya sudah tidak teratur saat dia akhirnya sampai di pos ronda di ujung desa. Di sana ada 4 bapak-bapak dan 3 pemuda yang sedang duduk melingkar. Wagiman masuk dengan nafas tersengal. "Tolong, rumah Munasi, cepat ke sana, ada yang tidak beres." Salah satu pemuda langsung menelpon polisi. Yang lain mengikuti Wagiman berlari kembali ke arah rumah Munasi. Mereka tiba tepat saat Topik sudah hampir jatuh. 2 pemuda langsung menerjang Dikin, 2 lainnya menghadang Jarwo. Pertarungan singkat, dan dalam hitungan menit, keduanya berhasil dilumpuhkan. Tangan mereka diikat menggunakan tali yang ada di pos ronda. Di dalam rumah, Saroso sudah terlempar keluar ke halaman melalui jendela samping yang kacanya pecah akibat benturan tubuhnya. Dia mendarat di tanah halaman, berdiri, lalu duduk bersila di situ tanpa masuk kembali ke dalam. Warga yang berkumpul di halaman melihat Saroso duduk diam dengan mata terpejam dan bibir bergerak pelan. Beberapa orang hendak menghampiri, tapi Topik menahan mereka.
Jangan ganggu dia dulu. Perlahan sesuatu terjadi di pandangan semua orang yang ada di halaman itu. Munasi yang berdiri di pintu depan terlihat berbeda, wajahnya berubah. Bukan lagi wajah wanita cantik yang mereka kenal. Yang mereka lihat sekarang adalah wajah wanita tua berpakaian Jawa kuno, persis seperti gambaran orang zaman dulu. Dan di belakang tubuh Munasi berdiri 4 sosok wanita dengan wajah pucat dan baju lusuh yang berdiri diam memandang ke arah warga. Semua orang yang menyaksikan itu terdiam, tidak ada yang bergerak. Dari arah Saroso yang duduk bersila, 2 sosok muncul bersamaan. Yang pertama harimau hitam berukuran 2 kali lipat harimau dewasa, bulunya padat, tubuhnya besar dan nyata, berdiri dengan keempat kakinya di tanah halaman. Yang kedua sosok pria berpakaian prajurit kerajaan Jawa kuno, mengenakan baju zirah lengkap dengan keris di pinggang dan tombak pendek di tangan kanannya. Wajahnya tegas, posturnya tegak. Sosok prajurit itu melangkah maju ke arah Munasi yang dirasuki Nyai Sasmi. Nyai Sasmi menyerang dari jarak jauh, tapi semua serangannya ditahan oleh prajurit itu tanpa dia mundur 1 langkah pun. Lalu prajurit itu mengangkat tombaknya dan menghantamkan ujungnya ke tanah. Dentuman keras menggelegar, cukup kuat sampai beberapa warga yang berdiri di halaman mundur selangkah karena getarannya. Nyai Sasmi dalam tubuh Munasi terlempar ke belakang dan menabrak tiang teras dengan keras. Tubuh Munasi jatuh ke lantai teras. Saat itulah sosok Nyai Sasmi keluar dari tubuh Munasi. Wujudnya persis seperti yang selama ini muncul di ritual. Wanita tua berpakaian kuno dengan rambut terurai, kulit pucat, dan mata yang menatap lurus. Dia mencoba bergerak menjauh dari halaman. Harimau hitam itu langsung menerjang. Gerakannya cepat dan terarah. Dia mencengkeram tubuh Nyai Sasmi dengan kedua cakarnya dan menahan sosok itu di tempat. Nyai Sasmi mengerang keras, suaranya melengking tinggi sampai beberapa warga menutup telinga. Sebelum akhirnya wujudnya mulai hancur, Nyai Sasmi masih sempat bersuara. Tunggu pembalasanku. Kami tidak akan pernah berhenti menghasut manusia. Akan ada yang lain yang menghabisimu. Lalu wujudnya lenyap sepenuhnya. Harimau hitam dan sosok prajurit itu menghilang bersamaan, seperti tidak pernah ada. Saroso membuka matanya dan berdiri dari posisi bersila. Munasi pingsan di lantai teras. Polisi yang sudah tiba langsung masuk ke halaman dan mengamankan situasi. Warga desa Tandu berdiri di halaman itu dalam keadaan diam. Beberapa masih belum menutup mulut mereka yang terbuka. Sinden yang selama ini mereka hormati dan banggakan ternyata adalah pelaku di balik kematian gadis-gadis yang tidak pernah mereka sangka-sangka sebelumnya. Polisi membawa Munasi yang masih pingsan, menggiring Dikin dan Jarwo yang sudah terikat, dan bergerak menuju rumah ritual di tepi hutan berdasarkan keterangan yang didapat malam itu. Semua barang bukti dalam rumah itu diamankan sampai dini hari. Malam itu polisi membawa Munasi, Dikin, dan Jarwo dengan 2 kendaraan berbeda. Munasi dibawa dalam keadaan masih pingsan, dibaringkan di jok belakang mobil patroli. Dikin dan Jarwo diborgol dan duduk diam tanpa perlawanan. Mereka semua ditempatkan di sel tahanan sementara sambil menunggu proses hukum berjalan. Saroso menginap 1 malam lagi di rumah Paimin. Keesokan paginya dia sudah siap dengan ranselnya. Sejak hari pertama ditahan, kondisi Munasi langsung berubah mencolok. Bintik-bintik hitam mulai muncul di kulitnya, dimulai dari pipi kanan lalu menyebar ke dagu dan dahi. Dalam 2 hari wajahnya terlihat seperti wanita yang sudah jauh melewati usianya. Kulitnya mengendur, matanya cekung. Petugas penjara yang melihatnya hanya bisa heran karena tidak ada penjelasan medis yang masuk akal untuk perubahan itu. Munasi hampir tidak tidur. Dia sering duduk di tepi ranjang selnya dengan kepala menunduk dan sesekali mendongak ke arah sudut sel seperti melihat sesuatu yang tidak ada di sana. Petugas yang berjaga di luar selnya beberapa kali melaporkan hal yang sama, bahwa Munasi terlihat ketakutan di tengah malam tanpa ada yang memicunya. Di sel laki-laki, Dikin dan Jarwo mengalami hal yang berbeda, tapi sama mengganggunya. Sejak hari kedua mereka mengeluhkan bau busuk yang sangat menyengat di dalam sel mereka. Baunya seperti bangkai bercampur amis darah. Petugas sudah memeriksa seluruh sel dan tidak menemukan apapun. Bau itu tidak tercium dari luar sel, hanya dari dalam. Beberapa hari kemudian, malam itu Dikin terbangun karena mencium bau itu lebih kuat dari sebelumnya. Dia duduk di tepi ranjangnya. Di lantai sel, ada bayangan hitam besar yang tidak punya sumber cahaya yang bisa menjelaskan keberadaannya.
Jarwo yang juga terbangun melihat bayangan yang sama. Mereka berdua tidak sempat berteriak. Sosok itu muncul dari sudut sel. Wujudnya wanita bertubuh sangat besar, hampir menyentuh plafon sel. Dengan mata merah menyala yang menatap lurus ke arah mereka berdua. Tubuhnya nyata, bukan bayangan, bukan asap. Berdiri di sana seperti manusia sungguhan, tapi ukurannya jauh melebihi manusia normal. Sosok itu bergerak ke arah Dikin lebih dulu. Dikin mencoba mundur ke dinding tapi tidak ada tempat untuk pergi. Sosok itu memegang lengan kanannya, lalu menggigitnya dengan gigi taring yang panjang dan tajam. Dikin menjerit keras tapi tidak ada petugas yang masuk cukup cepat. Darahnya mengalir deras, tubuhnya kejang 2 kali lalu diam. Jarwo yang menyaksikan itu mencoba berteriak dan memukul pintu sel. Tapi sosok itu sudah berpindah ke arahnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan dalam ruang sel yang sempit itu. Perlakuan yang sama dia terima. Tidak sampai 10 menit setelah sosok itu muncul, keduanya sudah tidak bergerak lagi. Malam yang sama sosok itu berpindah ke sel Munasi di blok perempuan. Munasi yang sedang duduk di tepi ranjangnya langsung melihat sosok itu begitu muncul di sudut selnya. Dia mundur ke dinding, tapi kakinya sudah tidak cukup kuat untuk berdiri lama. Sosok itu berdiri di hadapannya dan berkata dengan suara rendah dan berat, "Kau harus membayar semuanya. Kau yang akan menjadi abdiku sebagai bayarannya." Munasi tidak menjawab, tidak ada yang bisa dia katakan. Pagi harinya petugas menemukan ketiga sel itu sunyi. Saat pintu dibuka, ketiganya sudah tidak bernyawa. Wajah mereka pucat kebiruan, tidak ada tanda perlawanan di sekitar sel. Petugas langsung memeriksa rekaman CCTV, tapi semua kamera di area sel mati pada malam itu tanpa ada penjelasan teknis yang bisa ditemukan. Penyebab kematian ketiganya tidak bisa dijelaskan secara medis. Setelah autopsi dilakukan, jenazah mereka diserahkan kepada pihak keluarga. Tapi tidak ada satupun warga desa Tandu yang bersedia menerima pemakaman mereka di sana. Akhirnya ketiganya dimakamkan di desa yang jauh di tempat yang tidak banyak orang tahu. Saat prosesi pemakaman berlangsung, langit di area pemakaman itu berubah sangat gelap dalam hitungan menit. Angin bertiup kencang dari segala arah meski tidak ada mendung hujan. Orang-orang yang hadir saat itu memilih mempercepat prosesinya dan segera pergi setelah selesai. Saroso sendiri sudah berpamitan dari desa Tandu sehari sebelum semua itu terjadi. Topik mengantarnya ke terminal bis pagi hari. Mereka berdiri sebentar di depan pintu terminal. "Hati-hati di jalan, Mas," kata Topik. "Terima kasih sudah bantu saya," jawab Saroso. Mereka berjabat tangan, lalu Saroso masuk ke dalam terminal tanpa banyak kata lagi. Di dalam bis yang mulai melaju meninggalkan desa Tandu, Saroso duduk di dekat jendela. Pemandangan sawah dan jalan desa berganti pelan di luar kaca. Pikirannya kembali ke satu hal yang belum bisa dia lepaskan begitu saja. Sebelum musnah, Nyai Sasmi mengucapkan kata "kami", bukan "aku". Itu bukan ancaman kosong, itu pernyataan bahwa Nyai Sasmi bukan satu-satunya. Ada yang lain di desa lain dengan cara yang mungkin berbeda tapi tujuan yang sama. Saroso tidak tahu ke desa mana bis ini akan membawanya pertama kali, tapi gurunya sudah memberikan nama desa berikutnya sebelum dia berangkat kemarin. Bis terus melaju. Saroso menatap ke depan, menarik nafas dalam dan menyimpan nama desa itu rapat-rapat dalam ingatannya. Kecantikan yang dipertahankan dengan cara mengorbankan nyawa orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Cepat atau lambat semuanya runtuh dan harga yang harus dibayar selalu jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Itulah kisah Munasih, si sinden cantik yang menyimpan kejahatan di balik senyumnya. Pesan dari kisah ini sederhana. Kecantikan, kejayaan, dan semua yang terlihat sempurna di luar belum tentu didapat dengan cara yang benar. Ada yang rela mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri, dan pada akhirnya tidak ada kejahatan yang benar-benar bisa disembunyikan selamanya. Kalau kisah ini bermanfaat dan menghibur, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Subscribe juga biar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.